Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi tertulis dan komunikasi lisan. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang komunikasi tertulis dan komunikasi lisan. Ini tutorial untuk yang belum tahu aja. Yang sudah tahu tidak diwajibkan untuk menonton. Langsung saja penjelasan. Di sini ada komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan terdiri dari pertemuan tatap muka dan telepon. Apa itu pertemuan tatap muka? Pertemuan tatap muka itu komunikasi lisan dalam pertemuan tatap muka yang memungkinkan diskusi, pertanyaan, dan tanggapan langsung. Seperti kita mengobrol atau ngegibah dengan tetangga misalnya, itu kan komunikasi lisan namanya, pertemuan tatap muka, atau menyampaikan pesan secara langsung. Lalu telepon itu yang bagaimana? Ya, yang komunikasi lisan juga terjadi melalui panggilan telepon. Telepon itu seperti yang biasa kita lakukan pada saat ingin menyampaikan pesan, tetapi karena jarak tertentu, karena mungkin tidak bisa bertemu langsung, akhirnya menyampaikan pesan lewat telepon. Telepon juga termasuk komunikasi lisan. Bisa memungkinkan diskusi, pertanyaan, dan tanggapan langsung telepon. Tetapi berbeda dari pertemuan tatap muka. Tatap muka kan langsung. Kalau telepon itu lewat handphone misalnya. Kita lanjut. Komunikasi tertulis itu terdiri dari email dan dokumen resmi. Email adalah bentuk komunikasi tertulis yang umum digunakan dalam lingkungan organisasi. Sama seperti kita mengirim pesan lewat WhatsApp, sama seperti email juga seperti itu, cuman mungkin WhatsApp itu lebih canggih ya, bisa dikatakan begitu. Dokumen resmi seperti surat, laporan, proposal, dan kebijakan yang digunakan untuk berbagai keperluan tertulis. Dokumen resmi ini seperti apa? Ya, seperti itu tadi, surat, laporan, proposal, dan kebijakan itu termasuk dokumen resmi yang termasuk juga komunikasi tertulis. Bisa dikatakan komunikasi tertulis dalam kategori komunikasi tertulis. Langsung selanjutnya, komunikasi dalam sistem terdistribusi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, jadi penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan itu harus keduanya harus mengerti apa yang disampaikan, harus memahami apa yang disampaikan. Jika tidak memahami, maka tidak terjadi komunikasi. Nah, komunikasinya tidak nyambung. Langsung selanjutnya ada komunikasi memiliki komponen-komponen yang menjadikan komunikasi berjalan dengan baik. Komponen tersebut yaitu pengirim atau komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Nah, pengirim ini apa? Siapa? Misalkan kita ingin mengirimkan pesan kepada teman kita.
Siapa pengirim itu? Ya, kita pengirim. Teman kita tadi penerimanya. Lalu ada pesan, message, isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Nah, misal kita ingin memberi informasi kepada teman kita bahwa besok kuliah libur misalnya. Misalnya Mas Faik, Kak Faik, saya mengirim pesan kepada Kak Faik, Kak, besok kuliah libur. Nah, itu adalah pesan dari komunikasi tersebut. Lalu saluran adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan. Nah, saluran itu yang kita gunakan, media yang kita gunakan untuk mengirim pesan kepada Kak Faik tadi. Kita ingin mengirim pesan, Kak besok libur, mengirimkan kepada Kak Faik dengan menggunakan media WhatsApp misalnya. Nah, itu yang disebut saluran. Ya, dalam komunikasi antar pribadi tatap muka, saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada suara. Nah, jadi kalau tatap muka itu juga menggunakan saluran. Salurannya adalah berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. Seperti saya ini berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. Tetapi berbedanya di sini saya dan para penonton viewer ini tidak tatap muka. Lalu ada apa lagi? Ada penerima atau komunikat. Receiver adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Nah, itu seperti contohnya tadi saya ingin mengirim pesan kepada Kak Faik. Nah, siapa penerimanya siapa? Nah, penerimanya adalah Kak Faik tadi. Lalu ada umpan balik, adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikan. Nah, misalnya saya kan tadi mengirim pesan kepada Kak Faik, Kak besok kuliah libur. Lalu ada tanggapan langsung dari Kak Faik tersebut. Oh iya, kalau gitu besok saya bisa mengerjakan tugas gitu. Nah, itu adalah tanggapan dari penerimaan pesan. Nah, itu termasuk umpan balik. Umpan balik ini bisa terjadi di komunikasi lisan ataupun tertulis. Pesan WhatsApp seperti yang saya katakan tadi, jika dibalas ya. Jika dibalas itu namanya umpan balik kalau dibalas. Kalau enggak ya mohon bersabar aja. Ya, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apapun, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.